Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok halogen yang beranggotakan Desi Yohana Siahaan, kemudian Putri Siregar, dan Yuliana Harahap. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Di sini kami akan menjelaskan mengenai senyawa karbon, di mana yang dimaksud dengan senyawa karbon adalah salah satu senyawa yang komponen utamanya tersusun atas unsur-unsur seperti atom, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan unsur organik lainnya. Senyawa karbon terbagi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik, di mana senyawa organik yaitu senyawa karbon yang dibuat oleh tubuh makhluk hidup. Sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa karbon yang berasal dari luar tubuh manusia. Contoh dari senyawa organik adalah glukosa, lemak, protein, minyak bumi, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari senyawa anorganik adalah CaCO3, CO2, H2COO4, kemudian HCN. Perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik yaitu dapat dilihat dari asalnya, di mana senyawa organik itu berasal dari makhluk hidup disertakan beberapa dari hasil sintesis. Sedangkan senyawa anorganik berasal dari sumber daya alam mineral atau benda tidak hidup. Kemudian unsur atom logamnya. Senyawa organik, unsur atom logamnya ada, sedangkan senyawa anorganik, unsur atom logamnya tidak ada. Kemudian terbakar. Senyawa organik mudah terbakar, senyawa anorganik tidak mudah terbakar. Jika dilihat dari kelarutannya, senyawa organik lebih mudah larut di dalam pelarut nonpolar, sedangkan senyawa anorganik mudah larut dalam pelarut polar. Kemudian titik lebur dan titik leleh. Senyawa organik lebih rendah, sedangkan senyawa anorganik memiliki titik lebur dan titik didih lebih tinggi. Kemudian ikatan kimia. Senyawa organik membentuk ikatan kovalen. Senyawa anorganik umumnya membentuk ikatan ion. Kemudian penyusun dari senyawa organik yaitu CNS, HOVF, Cl, dan lain-lain. Sedangkan senyawa anorganik hampir seluruh unsur. Kemudian daripada isomernya, senyawa organik ada dan senyawa anorganik tidak ada. Kemudian contoh dari senyawa organik: protein, lemak, karbohidrat, asam lemak, asam fomat, foliat, vitamin, dan lainnya sebagainya. Sedangkan senyawa organik garam, asam karbonat, asam kokilat, amoniak, kalsium, klorida, dan lain-lain sebagainya. Keunikan atom karbon yaitu atom karbon mempunyai 4 elektron valensi, di mana atom karbon memiliki karakteristik yang khas dengan nomor atom 6, yaitu kemampuan dalam membentuk rantai karbon yang panjang atom karbon yang berkonfigurasi elektron yaitu 2, 4 memiliki elektron valensi 4 yang dapat berikatan kovalen dengan atom sejenis maupun atom lainnya. Contohnya, atom C dapat mengikat 4 atom H membentuk CH4. Senyawa yang terbentuk dalam atom C adalah atom H tersebut disebut yaitu hidrogen.
disebut dengan hidrokarbon. Yang kedua, atom unsur karbon relatif kecil, di mana ditinjau dari konfigurasi elektronnya dapat diketahui bahwa atom karbon terletak pada periode 2, yang berarti atom ini mempunyai 2 kulit atom, sehingga jari-jari atomnya relatif kecil. Hal ini menyebabkan ikatan kovalen yang dibentuk relatif kuat dan dapat membentuk ikatan kovalen rangkap. Kemudian yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Atom karbon dapat membentuk relatif karbon yang sangat panjang dengan ikatan kovalen, baik ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 maupun rangkap 3. Selain itu, dapat pula membentuk rantai lingkar, yaitu siklik. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Siregar. Cukup sekian penjelasan. Baiklah, saya Putri Siregar akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang keunikan atom karbon yang keempat, yaitu atom C dapat berikatan dengan atom H membentuk hidrokarbon, di mana berdasarkan struktur Lewisnya, berapakah jumlah atom H yang dapat diikat atom C? Atom C dapat mengikat 4 atom H membentuk CH4. Senyawa yang terbentuk antara atom C dan atom H disebut hidrokarbon. Adapun gambarnya, teman-teman dapat melihat pada gambar berikut. Keunikan atom karbon yang kelima adalah atom C dapat berikatan dengan atom O membentuk karboksida. Atom C memiliki 4 elektron valensi, sedangkan atom O memiliki 6 elektron valensi. Untuk mencapai kestabilannya, atom C memerlukan 4 elektron, sedangkan atom O memerlukan 2 elektron. Keempat elektron yang diperlukan atom C berasal dari sumbangan 2 atom O yang masing-masing menyumbangkan 2 elektron untuk digunakan bersama. Demikian juga dengan atom O yang memerlukan 2 elektron. Setiap atom O mendapatkan sumbangan 2 elektron dari atom C untuk digunakan bersama. Senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara atom C dan atom O dinamakan senyawa karboksida. Teman-teman bisa melihat pada gambar berikut. Keunikan atom karbon yang keenam adalah antar atom C dapat saling berikatan membentuk rantai atom C. Atom C memiliki 4 elektron valensi yang memungkinkannya berikatan dengan sesama atom C lainnya. Itulah keunikan atom C sehingga dapat membentuk rantai karbon yang panjang. Adapun contoh-contohnya berikut ini merupakan contoh-contoh senyawa karbon rantai panjang. Materi selanjutnya adalah tentang menguji keberadaan unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa karbon. Yang pertama adalah melalui reaksi pembakaran, di mana reaksi pembakaran senyawa karbon menghasilkan karbon dioksida, CO2, dan uap air atau H2O, di mana menurut reaksi CXHY ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Yang selanjutnya, CXHYOZ ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Adapun gambar dari pembakaran api adalah sebagai berikut. Pengujian yang selanjutnya adalah melalui uji Kapur. Pengujian ini untuk mengidentifikasi keberadaan gas CO2 yang berarti senyawa mengandung unsur karbon C dan unsur karbon O, di mana reaksinya adalah CaOH2 ditambah CO2 menghasilkan CaCO3 ditambah H2O. Dilakukan dengan cara
melewatkan gas CO2 ke dalam larutan kapur. Larutan kapur yang semula bening akan menjadi keruh, sebagaimana yang diperlihatkan pada gambar berikut. Pengujian yang ketiga adalah uji kertas kobalt. Pengujian ini untuk mengidentifikasi keberadaan H2O yang berarti senyawa mengandung unsur hidrogen H dan unsur oksigen O. Uap air yang terbentuk dari hasil pembakaran diteteskan pada kertas kobalt yang berwarna biru, kemudian akan berubah warna menjadi merah jambu, di mana reaksinya adalah H2O ditambah kertas kobalt biru menghasilkan kertas kobalt merah jambu. Demikianlah presentasi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Desi Yohana Siahaan. Baiklah, perkenalkan saya Desi Yohana Siahaan. Saya dari kelompok halogen akan melanjutkan pembahasan tentang senyawa karbon, yaitu di sini saya membahas keisomeran. Apakah itu isomer? Isomer adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Keisomeran ini dapat terjadi karena perbedaan struktur, perbedaan konfigurasi, dan sifatnya. Kemudian selanjutnya di sini ada penggolongan dari isomer. Isomer digolongkan terdiri atas dua bagian, yaitu isomer struktur dan yang kedua adalah isomer ruang. Kemudian isomer struktur ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama isomer rangka, yang kedua isomer posisi, dan yang terakhir adalah isomer fungsi. Sedangkan isomer ruang terdiri atas dua, yaitu isomer geometri atau cis trans dan isomer optik. Kemudian di sini adalah pembahasan dari penggolongan isomer tadi. Yang pertama adalah isomer struktur. Isomer struktur adalah senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul sama tetapi susunan ikatannya berbeda. Isomer struktur ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Yang pertama kita akan membahas tentang isomer kerangka. Isomer kerangka atau dikenal juga dengan isomer rantai terjadi pada senyawa yang memiliki rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, tetapi struktur kerangka atom karbonnya berbeda. Contoh dari isomer kerangka adalah sebagai berikut. Di sini kita lihat contohnya adalah normal butana. Normal butana itu terdiri dari butana berarti 4 atom C atau atom karbon. Maka di sini ada C1, di sini yang kedua, sini ketiga, keempat. Kemudian di sini karena butana, maka dia tidak memiliki ikatan rangkap. Maka ini ikatannya tunggal. CH3 berikatan dengan CH2, berikatan dengan CH2, kemudian berikatan dengan CH3. Normal butana ini memiliki isomer kerangka dengan isobutana. Di sini ada 4 atom karbon, yaitu CH, C di sini, kemudian C, dan berikatan dengan C yang ini. Maka di sini yang dimaksud isomer, kan tadi isomer kerangka memiliki rumus molekul yang sama, tetapi struktur kerangka atom karbonnya berbeda. Di sini ada 4C, dan hanya ada di sini 3, di sini 2, 5, 7, 10. Berarti C4H10. Dan di sini juga C4, di sini hanya 3, tambah 3, tambah 3, tambah 1. Berarti di sini juga C4H10. Maka di sini antara normal butana dengan isobutana memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C4H10. Sedangkan yang berbeda adalah struktur kerangkanya.
kita lihat di sini struktur kerangkanya ini kan lurus, sedangkan kalau yang ini, yang isobutana dia bercabang. Kemudian selanjutnya adalah isomer posisi. Isomer posisi terjadi pada senyawa yang memiliki rumus molekul sama, gugus fungsinya sama, tetapi posisi gugus fungsi atau ikatan rangkapnya berbeda. Kita garis bawahi ikatan rangkapnya berbeda. Contoh dari isomer posisi ini adalah contohnya senyawa 1-butena. 1-butena digambarkan seperti ini, CH2 ikatan rangkap 2 dengan CH, kemudian berikatan dengan CH2 dan CH3. Ini berisomer dengan 2-butena, yaitu CH3 berikatan dengan CH, berikatan rangkap 2 dengan CH, kemudian berikatan dengan CH3. Di sini tadi dikatakan rumus molekulnya sama. Kita cek rumus molekulnya. Di sini C ada 4. Maka C4 hanya kita hitung H2, hanya di sini 1, 3, 5, 8. Berarti di sini C4, H8. Kita hitung yang di sini C1, 2, 3, 4. Maka C4 di sini hanya kita hitung 3, 4, 5, 8. Maka berarti betul ya, di sini rumus molekulnya sama antara 1-butena dengan 2-butena, yaitu C4H8. Kemudian kita cek kembali, di sini yang dikatakan berbeda adalah posisi ikatan rangkapnya. Kita lihat di 1-butena, posisi ikatan rangkap 2-nya terletak di nomor 1, antara CH2 dengan CH. Sedangkan di 2-butena, posisinya di nomor 2. Ikatannya antara C yang kedua dengan C yang ketiga. Perbedaannya di situ, itulah dia isomer posisi. Kemudian selanjutnya adalah isomer fungsional atau isomer gugus fungsi. Isomer fungsional atau dikenal juga dengan isomer gugus fungsi terjadi pada senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Contoh dari isomer ini adalah antara alkena dan sikloalkana. Di sini kita hitung tadi dikatakan rumus molekulnya sama. Kita hitung, yaitu C-nya ada 3, maka C3 kita hitung hanya 2, 3, 6. Maka C3H6. Kemudian yang sikloalkana kita hitung C ada 3, hanya juga 6. Maka ini betul memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C3H6. Sedangkan yang berbeda adalah gugus fungsinya. Di sini dia adalah alkena. Sedangkan ini adalah sikloalkana. Di sini dia rantainya terbuka, di sini siklik atau terbuka. Kemudian contoh yang lain adalah antara alkuna, sikloalkena, dan diena. Kita hitung di sini rumus molekulnya, C-nya ada 3, hanya ada 4. Maka C3H4 di sini juga sama, C-nya 3, hanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini C juga 3, hanya ada 4. Yang berbeda adalah gugus fungsinya. Kalau di sini dia alkuna, di sini dia sikloalkena, di sini dia diena. Kemudian selanjutnya adalah isomer ruang. Yang kedua adalah isomer ruang. Isomer ruang adalah senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul dan gugus yang sama, tetapi susunan gugusnya dalam ruang yang berbeda. Isomer ruang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kita bahas yang pertama adalah isomer geometris, atau ini adalah sering disebut cis trans. Di sini kita garisi yang mempunyai rumus molekul dan gugus yang sama, tetapi susunan gugusnya dalam ruang yang berbeda. Kita lihat contohnya di sini adalah cis. Di sini C berikatan rangkap 2 dengan C, kemudian di sini berikatan C berikatan Cl di sini, berikatan Cl di sini, dan berikatan H di sini, H di sini. Maka dia disebut cis karena berikatannya di sebelah sini. Kemudian kalau dia trans, C berikatan rangkap dengan karbon, kemudian berikatan lagi dengan Cl, dan di sini ada Cl-nya. Jadi kalau trans itu dia
seperti ini kalau trans, begini. Kemudian kalau cis dia seperti yang digambarkan struktur pada contoh tersebut. Kemudian yang kedua adalah isomer optik. Isomer optik terjadi pada senyawa yang mempunyai atom C asimetris. Atom C asimetris adalah atom C ini keempat tangannya mengikat gugus yang berbeda. Yaitu contohnya di sini C berikatan dengan empat gugus yang berbeda, yaitu yang pertama berikatan dengan hidrogen, kemudian berikatan dengan CH3, berikatan dengan OH, dan berikatan dengan NH2. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai keisomeran. Jika ada kata-kata yang salah maupun materi yang kurang jelas dari kelompok kami presentasikan, kami mohon maaf dan kami memohon kritik, saran, serta tanggapan dari teman-teman sekalian maupun ibu dosen. Sekian dan terima kasih.